apa kabar? Situasi pandemi seperti sekarang ada banyak ide kreatif ya yang muncul di benak dan nggak cuma berhenti pada ide, betul-betul diwujudkan untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang sekitar. Termasuk salah satunya adalah dengan memanfaatkan spektrum frekuensi radio. Nah ini nganggur di rumah itu kan menjenuhkan. Tapi kalau bikin karya, didengar, diapresiasi, dan menambah kedekatan itu luar biasa. Cuman pertanyaannya, izinnya udah ada belum? Hari ini saya bersama dengan kawan-kawan dari Balai Monitor Surabaya, Jawa Timur untuk bicara seputar layanan spektrum frekuensi di tengah pandemi. Sudah ada 2 tamu istimewa nih yang datang dan hadir di sini untuk berbicara banyak. Yang pertama, ini adalah Subkoordinator Seksi Sarana Pelayanan Balmon SFR Surabaya. Saya sapa dulu Pak Henry Pribadi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Putri. Aduh, syukur alhamdulillah, seneng saya dengarnya. Selain Pak Henry juga hadir Senior Officer Balmon SFR Surabaya, Pak Adi Nugroho. Selamat malam, Mbak. Terima Saya kasih. tuh seneng banget loh, Pak. Kemarin sempat ngobrol seru sama Pak Hamzah, Pak Dias, dan juga Pak Iwan. Saya dengar cerita banyak, terus saya terpikir, ini kalau masa pandemi kayak gini, ini kira-kira masyarakat seperti apa ya geliatnya dalam pemanfaatan spektrum radio. Jadi saya undang lagi. Alhamdulillah undangannya dipenuhi hari ini, terima kasih. Kita mulai dulu dari boleh Pak Henry bercerita. Karena kan selaku Subkoordinator Seksi Sarana Pelayanan, tentu ada banyak strategi layanan yang diterapkan untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat khususnya 6 bulan terakhir. Apa nih Pak layanan strategis selama 6 bulan ini? Oke, Pak. Jadi kalau kita ngomong layanan strategis Balmon, kita perlu review lagi tugas pokok Balmon itu apa. Betul. Jadi tugas pokok Balmon itu melakukan pengawasan pengendalian penggunaan frekuensi radio. Jadi dalam melakukan pengawasan pengendalian ini ada beberapa fungsi yang mesti dilaksanakan. Salah satunya adalah melakukan penanganan gangguan radio. Layanan secara garis besar, kalau kita Sebentar Pak, gangguan radio kan bukan yang bikin radionya kemersek-kemersek nggak uni nih, bukan? Sorry Mbak, jadi kalau gangguan radio itu kami sudah biasa. Gangguan radio berarti gangguan spektrum frekuensi radio. Sip. Thank you, Mbak. Loh nggak apa-apa Pak, saya ini maksudnya bercanda loh, kok dijawabnya serius loh. Jadi gangguan dalam hal ini gangguan spektrum frekuensi radio, kita samakan persepsi. Lanjut Pak, monggo. Jadi layanannya Balmon itu secara garis besar bisa dibagi 2 Mbak. Yang di internal untuk Kemkominfo, itu lebih banyak untuk manajemen spektrum frekuensi radio nasional. Oke. Dan yang keluar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tadi pelayanan gangguan, terus pendistribusian SPP, dan yang satu lagi penyelenggaraan ujian negara mati radio, Mbak. Sebentar Pak, tadi ada apa yang kedua Pak? SPP? SPP. Saya taunya itu surat untuk bayar pendidikan anak. Ini SPP yang mana Pak? Ini surat pemberitahuan pembayaran. Oke. Pembayaran untuk apa? BHP, biaya hak penggunaan frekuensi. Oke. Gitu Mbak. Jadi ada banyak hal ya yang diatur dan dikelola, tujuannya untuk kenyamanan dari sisi masyarakat. Betul. Kalau kami bilang itu untuk efektif, efisien, dan bebas gangguan spektrum frekuensi radio, Mbak. Efektif, efisien, bebas gangguan. Karena bisa jadi sebetulnya bentuk gangguannya justru datang dari, masyarakat lain sendiri. Iya. Jadi gangguan itu kalau secara garis besar bisa kita bagi menjadi 2, Mbak. Interband interferensi dan out of band interferensi. Jadi interband itu yang bandnya sama gitu Mbak. Jadi misal antara TV sama TV. Kalau out of band itu bisa berbeda band. Misal TV dengan penyelenggara aeronautikal seperti itu. Bisa seperti itu ya Pak ya? Bisa Mbak. Karena frekuensi ini yaitu tadi posisinya kan ada di udara. Iya. Tidak terlihat tapi bisa kita rasakan manfaatnya kalau dikelola dengan tepat. Iya betul Mbak. Aduh Pak Henry, ini baru awal aja udah deg-degan ini. Jadi masa pandemi ini sebetulnya seberapa banyak sih bentuk tadi Bapak bilang gangguan spektrum frekuensi radio yang muncul dan seberapa mengganggu itu dari sisi antar pengguna frekuensi. Kita nanti bakal ngobrol ini lebih banyak ya, lebih jelas lagi, lebih detail, dan kita akan minta Pak Adi juga bersuara ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Kita istirahat dulu. Bapak kalau mau minum-minum dulu monggo Pak. Nanti kita lanjut sebentar lagi. Monggo. Baik Mbak, terima kasih.
saya itu tertarik, tadi Pak Henry sempat sebut radio amatir. Dalam hal layanan strategis Balmond, ada apa dengan radio amatir, Pak? Oke, Mbak. Jadi gini, Mbak, selama pandemi itu ada beberapa perubahan. Bagaimanapun Bapak Presiden itu sudah memberikan titah lah, mengarahkan bahwa kita tetap produktif dan Di masa aman. pandemi. Betul, Nah, betul. begitu. Jadi kami terjemahkan, kita tetap memberikan pelayanan pada masyarakat, tetapi dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Kan begitu toh, Mbak? Nah, Betul. terkait dengan amatir radio itu, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan perubahan prosedur dalam pelaksanaan ujian amatir. Sebelumnya seperti apa, sekarang seperti apa? Jadi sebelumnya itu ketika kita mau ujian, kita cuman ini aja lah, kita melakukan pengecekan, salah satunya cek administrasi ujian saja. Oke. Ketika pandemi, kita tambahi dengan implementasi protokol. Kita Oke. kasih cuci tangan, kita masker seperti itu. Barulah kita masuk pengecekan administrasi ujian. Itu saat pelaksanaan ujian. Secara garis besar, kita juga melakukan pembatasan peserta ujian, Mbak. Dulu itu kami melaksanakan ujian, rata-rata bisa sampai 300 orang, Mbak. Dalam satu, Sekali pelaksanaan. wah, Iya, Mbak. ruangannya besar ya. Oh iya, Mbak. Ya kok duwe gawe ngono, Mbak. Kayak duwe mantu. Iku. Sekarang kami 30 saja. Dari 300 ke 30. Ke 30. Berarti kan daftar antrinya jadi panjang, Pak. Iya, kita lakukan secara bertahap. Oke. Volume kita tambah. Oke. Gitu, Mbak. Terus beberapa waktu lalu kami juga sudah bikin deklarasi bersama antara Balmond dan teman-teman amatir. Deklarasi untuk kita itu sudah siap menyukseskan era new normal, mensosialisasikan protokol kesehatan, dan di kita sendiri tetap berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan itu, Mbak. Gitu. Ini luar biasa ya, detail sekali karena tujuannya untuk sekali lagi untuk masyarakat. Iya. Jadi ngebreak boleh, tapi tetap harus patuh protokol protokol. kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Untuk keselamatan dan kesehatan tadi itu, Mbak. Betul. Ini saya boleh geser ke Pak Adi nggak? Monggo, Dari Mbak. tadi engok-engok saya pengen cerita juga, tak kasih kesempatan, Iya, Pak. biasa, Mbak. Karena Iya, Pak Adi ini kan posisinya senior officer di Balmond SFR Surabaya, ya. Yang jadi pertanyaan nih, Pak, bicara soal manajemen, tren permintaan layanan dalam 6 bulan terakhir, apakah selama pandemi ini masyarakat jadi jarang berkunjung atau malah naik karena banyak yang aktif di rumahnya, produktif di rumahnya? Silahkan dijawab, Pak. Baik. Bisa saya jelaskan gini, Pak ya. Selama ini pelayanan di Balmond itu banyak, Pak. Dari sebelum pandemi itu ada sekitar 200 layanan tiap bulan. 200 Tetapi layanan? iya, layanan yang kita berikan. Itu jenisnya atau jumlahnya, Pak? Jumlah totalnya. Waduh, sebulan 200. Sebulan, iya. Wah, Terus ketika terjadi pandemi, turun sampai sekitar 100-an tiap bulan. oke. Begitu. 50% ya Iya, turunnya? 50% turunnya. Banyak sekali. Tetapi tetap layanan ini kita berikan dengan cara yang lain. Kita bisa lihat di grafik, Mbak. Layanan kita itu lebih banyak ke penggunaan licensing ISR. Perizinan Sebentar, Pak. baru. Licensing Licensing, iya. ISR. Iya. Apa itu, Pak, ISR? ISR nanti saya jelaskan di belakang, Oh, Pak. oke, baik, Pak. Siap. Saya iya. udah nggak Ini sabar aja. Lanjut, Pak. Kita ini aja. Jadi penggunaan e-licensing, proses perizinan baru, dan asistensi dalam proses memperoleh ISR tersebut. Begitu, Pak. Jadi memang ada penurunan tapi tidak mengurangi efektivitas dan efisiensi layanan Iya, ya? iya. Seperti tadi dijelaskan Kita juga. bisa lihat di grafik ketiga, Pak. Grafik ketiga itu terlihat bahwa di sini grafik layanan itu yang paling turun itu terjadi ketika tamu datang. Tamu datang pada bulan Februari, Maret itu tinggi. Oh, itu Tetapi ketika transisi bulan, tuh PSBB. Iya, ketika bulan April terjadi work from home, itu tidak ada tamu yang datang. Karena memang tidak Iya. diizinkan. Memang tidak diizinkan. Tetapi apakah lain kita berhenti? Tidak. Lain kita tetap jalan terus dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan handphone dan WhatsApp atau media sosial. Oke. Jadi banyak pelanggan atau pengguna frekuensi yang menghubungi kantor dan diarahkan ke petugas loket. Jadi walaupun terjadi PSBB, tetap layanan kita jalan melalui media yang lain. Begitu, Pak.
Termasuk dalam situasi saat ini pun siapapun yang ingin mengurus perizinan, termasuk tadi kan banyak hal yang sudah disebutkan ya layanan strategisnya, itu berlangsung pada jam kerja Pak. Senin sampai Jumat Jumat pukul kerja. 8 pagi sampai 16 pukul 4 sore. ya, 4 sore tetap jalan. Tetap jalan. Tetapi Sip. kalau kita menggunakan licensing itu bisa berlaku 24 jam kapanpun dimanapun selama iya. ada internet. Oke, selama Iya. ada koneksi internet Iya, ya. betul, Wah, itu sangat membantu sekali berarti. sangat membantu sekali. Padahal itu sudah ada sebelum pandemi ini, Pak. Cuman akhirnya pemanfaatannya lebih optimal di masa pandemi. Betul, dengan adanya pandemi ini masyarakat lebih cepat untuk berubah dari yang biasanya manual ke online. Mau tidak mau, Mau tidak dipaksa. mau. Iya. Jadi pandemi ini membuat kita justru semakin update terhadap perkembangan teknologi ya. Termasuk dalam hal layanan strategis yang senantiasa diberikan di Balmond, Surabaya. Wah, ini seru nih Pak. Sekalipun jumlahnya menurun, tapi layanannya tetap berlangsung secara optimal. Saya jadi pengen menggali lebih banyak lagi, Pak Adi dan Pak Henry. Mohon untuk lanjut cerita. Kita jeda dulu sebentar ya Pak ya. Baik, Mbak. Ini menarik nih, di masa pandemi jumlah kunjungan memang menurun, bahkan 50% dari yang semula 200 menjadi 100, tapi ternyata akses terhadap layanan secara online yang sifatnya 24 jam justru meningkat ya, dan angkanya nggak main-main gitu. Jadi penasaran nih Pak Adi, untuk bisa tahu lebih banyak lagi terkait perizinan, kita explore nih perizinan yang ditawarkan dan dihadirkan oleh Balmond itu seperti apa? Oke, baik Mbak. Ini bukan Balmond tapi SDBPI Kementerian Kominfo. Oke, baik. Izin frekuensi itu sesuai Peraturan Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2018 itu terdapat tiga macam jenis izin, yaitu satu izin pita penyiaran frekuensi radio atau IPFR, yang kedua izin stasiun radio atau ISR, yang ketiga namanya izin kelas. Nah, ada 3 macam izin. Apa itu Pak masing-masing? Oh baik. Kalau IPFR itu gampangannya Pak, itu untuk operator seluler. Oh. Begitu. Kalau ISR nanti saya jelaskan lebih lanjut. Lebih pertama lagi ke izin kelas. Izin kelas itu adalah izin yang melengkap di sertifikat dari perangkat tersebut. Biasanya untuk perangkat-perangkat yang dengan power kecil. Contohnya remote, wifi itu. Remote apa nih Pak? Semua remote Mbak. Remote televisi? Iya. Remote mobil semua. Iya, oh Drone. itu tuh pakai frekuensi ya Iya, Pak? pakai frekuensi semua. Jadi ada izinnya semua. Oh kirain sensor Pak, maaf. Sensor apa gitu ketangkep ternyata frekuensi. Ya Gusti, saya baru tahu. Begitu. Iya. Jadi itu kalau nggak dilindungi dan dijaga, diawasi, kacau tuh ya. Kacau Mbak, tabrakan nanti semuanya. Betul. Iya. Oke, silakan dilanjut Pak Adi. Baik. Nah, untuk Balmond sendiri itu kita lebih ke pelayanannya atau loket pelayanannya itu ke membantu untuk memperoleh ISR atau izin stasiun radio. Kenapa? Karena untuk memperoleh ISR ini biasanya diberikan kepada PT, CV atau instansi yang membutuhkannya untuk kegiatan operasionalnya. Begitu, Pak. Jadi ISR sendiri itu dibagi ada beberapa servis. Ada servis ISR untuk broadcast. Ini diberikan kepada penyelenggara penyiaran agar bisa melakukan operasional siarannya dan diterima oleh masyarakat. Oke. Yang kedua, ISR jenis line mobile privat. Ini diberikan kepada perusahaan, PT, CV atau instansi itu untuk menggunakan alat komunikasi darat. Oke. Bisa seperti rig, HT, repeater atau juga STL untuk radio. Ada lagi ISR fixed station. Ini diberikan kepada pengguna frekuensi yang bukan frekuensi untuk kepentingan komunikasi data. Ini contohnya di microwave link. Jadi ketika perusahaan-perusahaan menggunakan microwave link, dia harus mempunyai ISR fixed station. Ada lagi ini ISR marine. Apa itu ISR marine? Ini kelautan ya? Iya, masih Navigasi. kelautan, navigasi, betul sekali. Jadi ini adalah izin yang diberikan kepada pengguna-pengguna yang berhubungan dengan kegiatan di marine atau di pelayaran. Oke. Gunanya banyak, ada keselamatan pelayaran. Betul. Betul. Ada komunikasinya, Betul. macam-macam. Yang terakhir ini ada juga ISR aeronautical. Nah, ini yang tadi dibahas Pak di awal. Betul. Ya, itu fungsinya apa? Untuk pengguna-pengguna atau perusahaan-perusahaan atau ya instansi yang mempunyai hubungan dengan
kegiatan komunikasi di udara. Untuk kepentingan keselamatan penerbangan. Betul. Itu yang terjaga, Mbak, salah satunya itu. Luas ya Pak yang Luas sekali. dikerjakan ya, saya bayangin mulai dari frekuensi untuk remote mobil Iya. sampai dengan keselamatan penerbangan di langit sana. Betul. Waduh. Dan itu berapa banyak tim ini kalau di Balmond Surabaya untuk mengurus sebanyak itu? Boleh cerita sedikit nggak, Pak Henry? Iya. Jadi kami secara ini ada 40 orang, Mbak. 40 orang yang ASN dan selebihnya adalah non ASN. Oke, sebentar Pak. Wilayah Jawa Timur, darat, laut, udara. Iya kan Pak? Iya, 38 kabupaten kota, Mbak. Dahsyat. Tapi jam kerjanya normal kan Pak? Atau sering lembur? Kami menyesuaikan, Mbak. Oke. Dalam artian menyesuaikan itu ketika ada keperluan mendesak, Ya. kami tetap berjalan. Jadi kalau kita hitungan dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore, tadi seperti disampaikan Mas Hadi, Iya. ketika ada keperluan kita bisa lewat dari jam itu. Bahkan lebih dari itu. Iya. Contoh cerita kebutuhan yang sifatnya mendesak sampai bikin teman-teman harus stay lebih lama di kantor, bahkan mungkin ke satu tempat untuk menangani. Pernah ada cerita? Ada, Mbak. Jadi ini lebih banyak kaitannya dengan salah satu gangguan frekuensi. Oke. Jadi gangguan frekuensi itu dapat di skala prioritaskan. Yang pertama, skala prioritas untuk yang terkait dengan alat komunikasi yang ada kaitan dengan keselamatan jiwa, hankam, dan juga mara bahaya. Prioritas yang lain itu selain untuk pengguna tadi. Ketika kita menerima laporan gangguan frekuensi yang masuk prioritas pertama, itu wajib hukumnya secepat mungkin harus ditemukan. Jadi kami pernah menerima laporan gangguan, itu pada hari Minggu pagi, harus segera dilaksanakan, baru ketemu sekitar jam 9, jam 10 malam. Setelah dicari sejak pagi. Setelah, iya dicari, Mbak. Pak, itu berarti di kantor ada layar besar gitu ya untuk bisa memeriksa titik-titik mana yang berpotensi terganggu. Ada, Mbak. Jadi kami punya perangkat kesisteman yang bisa melakukan direction finding, sumber pancaran. Kami ada beberapa lokasi di Jawa Timur dan itu fungsinya yang tadi untuk mendeteksi pancarannya itu dari mana. Bisa nggak sih Pak, masyarakat melaporkan ketika terjadi gangguan pada frekuensi radio di tempat mereka tinggal atau domisili? Kalau iya, seperti apa mekanismenya untuk pelaporan? Jadi mekanisme pelaporan tetap, Mbak, tetap mereka harus melaporkan kepada kami, kepada Balai Monitor, bisa dilakukan secara daring maupun secara non daring. Berikutnya kami akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi, Mbak. Jadi kami lakukan observasi dulu, monitoring dulu, inspeksi, terus direction finding, baru kalau ketemu kami lakukan upaya penertiban. Jadi step-stepnya ada, metode penyampaiannya juga ada, Mbak. Sekalipun ada di daerah yang paling ujung di Jawa Timur, akan tetap dijangkau oleh kawan-kawan Balmond. Insya Allah, Mbak. Luar biasa. Aduh, masih ada satu segmen terakhir, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi saya minta waktu istirahat dulu ya Pak, minum dulu Pak. Kita balik lagi Pak, dari tadi kan saya penasaran banget ISR, banyak disebut, ini kaitannya layanan untuk perizinan. Betul. Boleh cerita lagi, lebih detail lagi, supaya saya dan juga yang menyimak ini jelas gitu. Siap, Pak. Jadi ISR itu adalah izin stasiun radio, izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna yang akan menggunakan frekuensi radio. Nah, radio ini kan publik, swasta, komunitas itu Pak? Atau bukan, beda lagi? Semua frekuensi radio. Oke, baik, tolong dari udara, laut, dibedakan udara. Radio yang broadcast dan radio yang itu. Oh, monggo Pak, lanjut. Nah, kita lihat aja ini dari statistiknya di bulan Februari itu, Januari-Februari ada tinggi, Mbak. Itu terjadi karena pada bulan Januari kita melakukan sosialisasi kepada pengguna frekuensi agar mengurus frekuensi yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Oke. Jadi akhirnya di bulan Februari banyak, Maret, April masih banyak. Tetapi ketika setelah pandemi tetap terjadi penurunan yang mengurus frekuensi. Itu yang terjadi, Mbak. Tetapi tetap untuk mengurus ISR ini harus dilakukan secara online dan mandiri. Ada banyak fitur
untuk mendapatkan asistensi dan konsultasi untuk memperoleh ISR tersebut. Oke. Bisa melalui call center, bisa melalui loket pelayanan kami, Oke. bisa melalui email call center. Begitu, Pak. Ini kira-kira nanti call centernya akan muncul ya Pak di layar televisi. Ada, Pak. Call Jadi center biar 159. teman-teman di rumah bisa. Nggih, 159. Oh, gampang. Oh, Ingat-ingat gampang, 159 3 urusan iya. SFR 159 gitu ya. Oke. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa dalam pengurusan proses secara online ini harus berurutan, tidak bisa meloncat dari proses awal langsung proses akhir, tidak bisa. Jadi harus bertahap berurutan mulai buat dari akun dulu, buat akun. memproses dokumen teknisnya, upload, baru download tagihan atau SPP tadi, setelah dibayar download izinnya. Semuanya dilakukan secara mandiri. Nah, tugas kami di sini hanya untuk pendampingan dan asistensi. Sip. Begitu. Artinya untuk masyarakat yang mungkin masih belum terbiasa atau familiar dengan Betul. teknologi boleh bertanya, akan didampingi. Betul. Tapi prosesnya tahap demi tahap akan dipandu oleh Betul. kawan-kawan Balai Monitor. Baik betul, Pak. Demi masyarakat ya. Iya, Ada lagi yang mau ditambahkan? sudah sebenarnya. Sudah lengkap. Iya, sudah lengkap. Berarti sekarang Pak Henry nih, 1 menit terakhir Pak. Harapannya ini masa pandemi mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat supaya lebih tertib dan taat perizinan atau bagaimana? Monggo, silakan. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Jadi seperti yang disampaikan Mas Adi tadi itu bagaimana grafik saat pandemi, bagaimana ISR baru terbit. Ini kan sudah jadi gambaran buat kita semua. Ya. Bahwasanya masyarakat itu insya Allah sudah sadar, sudah aware penggunaan teknologi online itu bagaimana dan impactnya terhadap ISR salah satunya. Pun demikian dengan di kami Mbak, di kami masyarakat insya Allah tidak usah khawatir dengan pelayanan kami saat pandemi. Bagaimanapun kami tetap berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, tetapi tetap dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Salah satunya yang mengimplementasikan protokol kesehatan, mengutamakan media online. Tetapi intinya insya Allah pelayanan Balmon Surabaya tetap berjalan dan masyarakat tidak usah khawatir kalau mau menghubungi Balmon kelas 1 Surabaya. Ini ya, online bisa, mandiri bisa, call center 159. Silahkan dihubungi untuk layanan yang bisa didapatkan dari Balmon kelas 1 Surabaya. Jangkauannya untuk seluruh wilayah Jawa Timur untuk Anda, para penyelenggara telekomunikasi, khususnya pengguna spektrum frekuensi radio. Seru banget ngobrol sama Pak Adi Nugroho dan Pak Henry pribadi hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang perlu untuk saya gali lagi terkait penyelenggaraan dan pemanfaatan SFR, boleh saya undang lagi ya. Siap, Mudah-mudahan kita ketemu lain kesempatan ya Pak. Terima Iya. kasih banyak. Sama-sama. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu Pak. Selamat Amin. malam.